Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Salah satu fadilah subuh itu Bapak Ibu terhindarnya kita dari sifat karakter munafik. Karena ketika sahabat bertanya kepada Rasul mulia, bagaimana kita membedakan itu mukmin atau munafik? Lihat salat subuhnya di mana. Kalau salat subuhnya di masjid, maka dia terhindar dari sifat munafik. Jadi kita berharap berdoa kepada Allah, semoga kita benar-benar terhindar dari sifat munafik ini Bapak Ibu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak Bapak Ibu dan tentu diri kami sendiri ya, bagaimana kita mendapatkan surga di akhirat sekaligus surga di dunia Bapak Ibu. Karena memang ada surga di dunia, ada DP yang Allah berikan kepada kita. Kan itu doa yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta hasanah di dunia, kita minta Bapak Ibu hasanah di dunia, kemudian hasanah di akhirat dan terhindar dari api neraka. 3 permintaan itu mengupayakannya di dunia Bapak Ibu. Untuk masuk surga upayakan di dunia, untuk terhindar dari api neraka diupayakan di dunia, tentu menikmati dunia tentu di dunia juga. Jadi ada Bapak Ibu yang hasanah di dunia itu ada. Itulah yang ingin kami ajak Bapak Ibu, mudah-mudahan kami dan kita semua menikmati hasanah di dunia ini Bapak Ibu, sebelum kita menikmati hasanah di akhirat. Terserah panjang atau pendek umur kita tidak persoalan. Kalau kita hasanah Bapak Ibu tidak masalah, panjang boleh jauh. Kalau panjang di dunia kena ada hasanah, kalau pendek pun ada kan hasanah berikutnya mah keamanan di awal. Itu firman Allah yang kami bacakan tadi, surat Al-Hijr, surat ke-15 itu Bapak Ibu saya lihat di rumah, ayat 45 dan ayat 46, di mana Allah mengatakan Bapak Ibu, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga. Jadi orang yang akan menikmati surga nanti Bapak Ibu adalah orang yang bertakwa. Nah, itu kunci utama Bapak Ibu. Kalau Ibu ingin hasanah di akhirat, maka bertakwalah Bapak Ibu. Dan gambaran surat Al-Hijr ayat 45, 46, 47 dan 48 Bapak Ibu, itu Allah menggambarkan kepada kita karakter orang bertakwa yang masuk surga itu. Jadi karakter orang yang masuk surga ini menjadi karakter kita di dunia, maka kita akan mendapatkan surga akhirat sekaligus surga di dunia. Akan mendapatkan hasanah di akhirat sekaligus hasanah di dunia. Ya, yang pertama Bapak Ibu ya, kita harus bertakwa. Kalau orang bertakwa itu apa Bapak Ibu? Orang bertakwa itu baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada Allah. Kemudian baik hubungannya sesama manusia. Kalau disimpulkan Bapak Ibu, orang bertakwa itu orang yang betul-betul menghindari dosa. Menghindari dosa kepada Allah, menghindari dosa sesama manusia. Maka pasti Bapak Ibu kalau kita sudah menghindari dosa, pasti kita hasanah. Kalau kita menghindari dosa kepada Allah, pasti kita hasanah. Menghindari dosa sesama manusia juga kita akan hasanah Bapak Ibu. Kalau ada kita persoalan dengan manusia, kita mampu dimaafkan, mampu maafkan. Perhatikanlah Bapak Ibu, kalau ada kita misalnya curang dengan manusia Bapak Ibu ya, itu nggak nyaman kita Bapak Ibu, nggak nyaman lah. Kau ketahuan beko bah, tahu ni beko bah, kan nggak nyaman tu. Nggak nyaman tu nggak seruput Bapak Ibu, yang seruput tu hasanah. Nah, maka pastikan Bapak Ibu dengan siapapun kita tidak ada persoalan. Biarlah maaf saya lah. Biarlah biarlah, biarlah, biarlah.
biarlah banyak gigi trek Pak, biarlah banyak mengalah Pak. Tapi Pak tanang ini Bapak Ibu. Ya, tanang itu yang penting Bapak Ibu. Perhatikanlah Bapak Ibu ya, kalau karyawan misalnya kan, mungkin gaji tidak banyak, tapi dengan dia tidak berlaku curang, nyaman Bapak Ibu. Tapi kalau yang mulai curang, yang mulai ambil-ambil, itu tidak nyaman Bapak. Mungkin banyak betinya kan, mungkin gaji sehari itu 100.000, tapi dia pandainya bisa dapat 200.000. Tapi ketika dia bergaji 100.000 itu murni, dia punya tanang Bapak Ibu. Tapi ketika dia pandai mengambil, main minyak, atau segala macam, itu tidak tanang itu Bapak Ibu kan. Sementara yang awak cari di dunia kok hasanah, ketenangan. Dan ketenangan ini milik siapa saja Bapak Ibu. Milik orang miskin bisa, milik orang kaya juga bisa. Jadi, kalau orang menganggap kekayaan itu sumber ketenangan, salah ya. Kalau kesenangan sesaat mungkin ya. Tapi kalau ketenangan tidak. Maka jelas ya, kalau kita bertakwa, menghindari dosa, maka kita akan tenang. Kemudian Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, udkhuluha bisalamin aminin. Apa kata Allah? Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera, dengan selamat, dengan damai. Nah, ini orang yang masuk surga itu damai Bapak Ibu. Maka orang yang mendapatkan hasanah di dunia, kehidupannya juga damai. Damai di dunia. Maka carilah kedamaian itu Bapak Ibu. Mari mulai dulu, damai hati awak dulu. Baca dulu damai hati awak, banyak berzikir, kuwen ibadah awak. Lakukan ibadah awak, damai hati awak. Nah, mulai damai dalam rumah tangga. Damai awak istri awak, mengapa cakap-cakap awak istri awak. Ya, kalau ada yang komplain, kena ngajilah komplain itu. Makasihnya komplain mesti awak damai Bapak Ibu. Kalau ada masalah ya istri, bermasalah ya suami, mana dua sana Bapak Ibu. Tak ada sana itu kan. Di kebahagiaan lah para suami awak, status awak masih sebagai istri. Yang masih status itu luar biasa tu Bapak Ibu. Kalau suami awak sama bapak awak kan, ada fitnah-fitnah lah. Walaupun suami awak dalam tanda kutip bermasalah, tidak selesai suami awak. Tapi status awak sebagai istri punya suami itu memang untuk kita merdeka Bapak Ibu. Nah, maka kalau orang yang mencari kedamaian di rumah tangga pasti aman. Itu kedamaian sampai waktu jauh. Apapun persoalan biasa lah, tapi tak kurang. Kalau ada orang misalnya difitnah, digunjang, diguru-guruan ini awak kapos ke pimpinan, tak perlu ulang barangkanya. Tulisan ini oleh jujur pokoknya biar mumpuk, mengamangatsan juga. Tapi jika saya kinerja awak tanpa persoalan itu. Itu misal balangga misalnya atau di jalan, balangga kan Allah izin terjadi. Damai saja ketika itu. Belanda waktu turun bahkan atau turi orang tu dia Assalamualaikum, nampak yang Assalamualaikum, maaf kalau terjadi kejadian kau. Mudah-mudahan yang kejadian kau mesti ambil di sana awak, ada hikmahnya dia awak. Itu pertama awak kecian dulu, damai dulu. Baru ke persoalan kejadian itu tadi. Kalau memang rasanya ini tidak wajar, Allah mengatakan kalau awak dizalimi orang Bapak Ibu, awak kuliah membalik kezaliman itu sebanyak orang tu menzalimi awak tu kuliah. Tapi memaafkan lebih besar lah. Itu Islam mengajar Bapak Ibu. Jadi kalau ditampanya Bapak Ibu, kalau bisa diukur tanpa Bapak, bisa tanpa 10 gram. Kalau ada alat pengukur tanpa, kadar tanpa itu kan 10 gram. Mulia Bapak balik 10 gram dulu beliau balik. Kalau bala biasa balik gram yang satu tu bayi nanti dia kira. Tentu Bapak magak tanpa orang tu kan. Tentu ajak memaafkan leh. Misalnya Belanda, misalnya karena berapa 3 juta, wak yang apa kan perban misalnya kan 3 juta karena aja Pak, 20 juta karena ini kan 1 juta itu nanti kaya dikira ini. Asal pulangan orang tu balik. Apa pulang aman lah, damai saja. Damai, perasaan wak nyaman perasaan itu penting Bapak Ibu. Orang sakit-sakit itu dia perasaan tu ya. Kalau sakit stroke ke masuk rumah sakit kan ini 30 juta. Orang yang ikhlasnya bisa 2 juta ya kan, tapi perasaannya aman gitu. Dan awak mengikhlaskan satu kejadian Bapak Ibu itu nilainya infak Bapak Ibu. Hilang tiba-tiba bisa 20 juta nih, kalau ikhlas wak ridho wak langsung tercatat sebagai infak sekali. Tapi kalau nak ikhlas wak nak ridho sakit wak jadi Bapak Ibu. Makanya Allah mengatakan orang yang masuk surga itu udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan salaman, dengan damai. Tentu kalau ingin damai Bapak Ibu, ia banyak mengalah awak.
Kunci tadi apa Bapak Ibu? Ibadah awak dulu, ibadah awak dulu. Ini teori itu Bapak Ibu. Teori tahu artinya awak harus damai, awak harus sabar, awak harus mengalah. Itu teori. Prakteknya nggak berhasil kalau tidak punya hati yang lapang. Dan hati yang lapang ini hanya untuk orang yang benar-benar maksimal ibadahnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ya, itu salaman aminin. Aminin itu Bapak apa itu Bapak Ibu? Amin, aman. Aminin dari kata jujur Bapak Ibu. Tidak curang. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang jujur dan tidak curang. Dan kalau ketika kita di dunia jujur Bapak Ibu, pasti nyaman ya Bapak Ibu. Sebesar pun kesalahan kita Bapak Ibu, ketika kita mengakui selesai masalah itu mah. Selesai. Tapi kalau nak mengakui dia Bapak Ibu baru tu, itu dia deklarasi dia orang mana nyaman tu. Sampai tiga orang menanyu-nanyu kawan. Kau cari lu pikiran awak, pikiran kawan manjawe. Tutup pertama, ditutup kedua, ditutup ketiga, baru tutup saya tahu ya. Itu tidak nyaman oleh Bapak Ibu. Maka jujurlah, sejujurnya apapun persoalan. Suami misalnya kamarnya dari kecil saja, kamar dari itu nama sebut kerja alumni dulu. Kalau alumni dulu memang ini padusi, pahala mengendaannya tu, ini membau. Jujur tu lah Pak misalnya kan, tapi kalau apa itu misalnya kan, kalau mengecek besok sini kan, mengecek besok saja. Jadi di rumah malah baru itu lama tadi kesinan aja. Rupanya nampak di tetangga, petang suamiku di situ, petang gua sebut di kawan padusinya, alangnya serang Pak. Ia mau petang ia gua sebut petang, ini menyapu Pak, alang tak disapu. Jadi petang kita nak kesinan, dah kan masalah jadi Bapak Ibu. Maka jujur ke paling aman, paling selamat. Maka Rasulullah itu selamat itu Bapak Ibu. Ada jadi Rasulnya lah dipanggil amin. Ini mulai sekarang Bapak Ibu jujur Bapak Ibu. Ya kalau jujur, Allah mendapatkan hasanah di dunia. Kemudian Allah mengatakan di ayat 47 ini Bapak Ibu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutakabilin. Dan kami lenyapkan Bapak Ibu ya, ghillin dalam hati mereka rasa dengki. Jadi orang yang masuk surga itu nak ada dengki Bapak Ibu. Dan memang iya Bapak Ibu, kalau nak ada dengki Bapak Ibu, memang nyaman ini Pak. Kenapa awak tak nyaman kan? Perasaan awak dengki. Dengki awak mencaliannya awak rasanya sama awak sama ini. Apa kok inyo lah diangkit? Rasanya awak lah senior di situ. Apa nak awak duduk di sebelah bos? Banda awak di bawah bos. Atulah dengki awak sama Bapak Ibu. Anda nyaman awak tak? Maka beruntunglah orang yang mampu menghilangkan rasa dengki dan dendam ini Bapak Ibu. Ghillin itu dendam atau dengki. Jadi kalau ada orang salah kau mampu memaafkan dan mampu melupakan. Kalau kata guru kami Bapak Ibu ya, kalau belum mampu melupakan belum lagi memaafkan ya. Sementara orang yang mampu memaafkan saudaranya, Allah akan memaafkan dia. Ada dosa wajah Allah kok tobat Bapak Ibu. Ada salah orang kau kok memaafkan tobat kau diterima. Dia sampai ada mengana-ngana kesalahan orang lain, mengana-ngana kesalahan orang lain itu tidak nyaman Bapak Ibu, tidak tenang Bapak Ibu. Misal orang bahagia kalau bisa diundang lihat di tes kebahagiaan waktu ini misal pengpuluhan. Lupa nampak kawan kau membawa anda baru, langsung dites oleh pengpuluhan kau menjadi limu-limu. Kan ada dengan kebencian, dendam kan apa itu kalau anda baru dendam dan benci tadi. Maka orang yang mampu menghindari sifat dendam dan dengki ini, dia akan bahagia. Jadi piaru sifat-sifat dendam dan itu Bapak Ibu. Kemudian dia wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, itu yang dendam tadi. Ikhwana ala sururin mutakabilin. Kemudian dia di sana punya ikhwan, punya persaudaraan, menjaga persaudaraan. Di surga itu Bapak Ibu awak terus sana ikhwan. Itu nikmat Bapak Ibu itu asana. Dan begitu juga di dunia ini kalau ingin asana, punya kawan Bapak Ibu, punya relasi Bapak Ibu, dan menjaga persaudaraan itu harus kita jaga Bapak Ibu. Tapi kita kurang seperti kami katakan tadi kan, iya biar Allah salah tadi yang maafkan yang selesai Bapak Ibu. Nanti kalau mereka itu aja kawan tu aman Bapak Ibu. Ini misalnya ada punya persoalan ini, awak minta maaf ini selesai, besok awak butuh ini Bapak Ibu. Ada saat awak butuh ini. Tapi ketika misalnya bermasalah sama ini,
dan waktu itu putus sama inyo dan inyo satu-satunya yang sama orang apa ini salah nama dia kan. Makanya orang yang menjaga pergaulannya inyo akan asal. Ada orang misalnya tetangga awak misalnya tuntang, tidak nyaman kalau saudara kan. Kalau misalnya awak kecian kayaknya kalau rasa-rasa lain tembus kecian, tapi kalau rasa indah biarlah mengalah saudara. Kecian saya ke Allah, ya Allah tolong ya Allah, betulkan hati tetanggamu tu ya Allah. Dan kalau bisa ya Allah kalau dia bunyi tuntang tu tanang macam ya Allah bisa mulal ya Allah. Pulangan saya ke Allah lah. Kalau rasanya kamu ngecik ini merusak hubungan awak, ikuan awak bel jidian salah. Hanya memakai saruk ni bah, memakai saruk. Awak semua rupa indah, lah masuk ni bawah ni kah. Kalau rasa bisa pakai kecik elo-elo dan ini bisa menerima rancak kecian. Tapi kalau rasa indah ini kalau marabu kawak diam salah bapak ibu. Fikir telah cara kau tutup jendela awak kau akan tu akan luas ketika kau nyamuk saruk tu awak keliling-keliling duluan, berjalan kau anak awak keluar. Cari cara lain daripada awak rusak hubungan sesama awak. Kalau rusak hubungan sama awak tak nyaman kepada bapak ibu. Walaupun awak batu awak pun takkan nyaman. Allah gambaran orang yang surga itu berikhwan bersahabat. Kemudian Allah mengatakan di sini dengan apa-apanya bapak ibu, la yamasuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Tak tahu lelah orang dalam surga itu bapak ibu. Bahkan dalam surat Yasin dikatakan mereka bersusah-susah dalam kesenangan. Itu sibuk dalam kesenangan, sibuk dalam kesenangan. Awak di dunia kau sibuk mencari piti, ya. Kalau di situ sibuk dalam kesenangan, itu di surga. Dan Allah mengatakan dalam surah Hijr ayat 8 ini salah satu tanda orang surga itu tidak lelah. Jadi kalau misalnya bapak kau bertakwa bapak ibu, bertakwa awak daki hubungan dengan Allah tenang awak. Bertakwa awak jaga hubungan awak sama Allah tenang awak. Memang lelah awak. Yang lelah itu pikiran bapak ibu. Parangai anak, parangai istri, parangai tetangga awak masukkan ke otak awak saudara. Parangai bos awak masukkan ke otak awak saudara. Parangai tukang menagih hutang awak masukkan ke otak itu lelah bapak ibu. Tapi kalau misalnya bertakwa tadi, kemudian awak salaman damai, nak masalah dia awak, kemudian awak aminin, awak jujur, kemudian awak tidak dendam, tidak dengki, kemudian awak menjaga persaudaraan itu tidak lelah pada bapak ibu. Sampaikan bapak ibu, mudah-mudahan kami mampu mengamalkan dan bapak ibu juga mampu mengamalkan. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.